Sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari Hatimir rusul syafi'il anam badrit tamamil qamari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nab'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Faslun ay hadha faslun syurutut tayammumi asyaratun ay yakuna biturabin wa ay yakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yuhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa ay yaqsidahu wa ay yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini wa ay yuzila najasata awalan wa ay yajtahida fil qiblati qablahu wa ay yakuna tayammumu ba'da duhulil waqti wa ay yatayammama likulli fardin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para guru, para orang tua, yang semoga kita ini malam Allah golongkan kita menjadi mereka yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat kita kumpul mengaji, hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok kita bisa melihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia sebelum akhirat, di dalam mimpi kita, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka bahasan kita kali ini tentang tayamum. Tentang tayamum, yang mana ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Urupnya mah urupnya, bersuci pakai air. Ya, kita kotor, maka menyucikannya dengan air. Lah ini kita punya hadas, tapi karena beberapa sebab yang telah disebutkan sampai kita tidak bisa menggunakan air, entah itu karena kelangkaannya, nggak ada air, atau karena sakit, atau karena ada air tapi sedikit. Ya, itu kan sebab-sebab orang boleh tayamum. Begitu ada sebab-sebabnya, maka kita kan nggak bisa bersuci dengan air. Ya, maka Allah sempurnakan nikmatnya dengan mensuci dengan debu. Sebab kalau air kagak ada, yang ada ya pasti debu, kering kan. Jadi Allah mudahkan semua hal. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah kepengen kemudahan buat kalian,
dan gak pernah Allah itu bikin kamu susah sebetulnya. Allah itu selalu kepengennya kita dapat kemudahan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman, Nabi pesan nama Sayyidina Mu'ad, basyiru wa la tunaffiru, kasih kabar gembira ya Mu'ad, jangan bikin orang lari. Yassiru wa la tu'assiru, kasih mereka mudah, jangan dipersulit. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika haji, Nabi kita Muhammad ditanya tentang ini, tentang itu, jawabannya sama semua. Ya boleh, ya boleh. Ya Rasulullah, gimana kalau saya wukufnya di sini? Boleh. Kalau wukufnya di bawah pohon, boleh. Kalau wukufnya, Nabi selalu membolehkan. Jadi Nabi selalu ingin umatnya dapat kemudahan. Tetapi kita kepengennya susah. Anak kita nurutin nafsu kita. Waliyadzubillah min dzalik. Maka ini satu bentuk Allah kasih kemudahan kita buat mensucikan kita punya hadas, meskipun bukan suci, bukan mengangkat hadas, tapi membolehkan sholat. Karena tayamum tidak mengangkat hadas, tapi membolehkan. Sampai disebutkan bahwasannya tayamum ini satu di antara 5 perkara yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadisnya, riwayatnya dari Jabir bin Abdullah An-Ansari radhiyallahu an, guru dari yang pernah kita ceritakan, Muhammad bin Munkadir. Ini punya murid diantaranya, punya guru namanya Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya Imam Hasan Al-Basri termasuk. Nah, beliau bawa riwayat Sayyidina Jabir bilang, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan qablihi." Aku, kata Nabi Muhammad, diberikan 5 perkara yang belum pernah 5 perkara ini diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Jadi belum pernah 5 perkara ini diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, siapapun dia. Salah satu di antaranya adalah tayamum. Dulu nggak boleh, orang nggak ada tayamum dulu. Jadi ini ketika kita ingin berdialog dengan Allah Ta'ala, ingin mendekat kepada Allah Ta'ala, tapi kita sakit umpamanya, atau kita nggak punya air, karena kering, nggak lama nggak hujan, maka dibolehkan kita tayamum. Sampai disebutkan dalam hadis Bulughul Maram, as-sa'id wudu'ul muslim wa illam yajidil ma asyra sinin. Debu itu wudu'nya orang Islam kalau dia tidak bisa mendapatkan air meskipun sampai 10 tahun. Walaupun sampai 10 tahun nggak dapat air, ada air sedikit maksudnya gitu, buat makan, buat minum doang gitu, buat kehidupan. Jadi ini ketika kita bisa tayamum, maka ketahuilah itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyempurnakan karunia-Nya kepada kita. Sama halnya ketika kita tidak mampu punya amalan banyak, maka kadang-kadang amalan sedikit hadiahnya banyak, balasannya banyak. Ada orang punya amalan banyak, tapi kadang-kadang yang amalnya sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Bagaimana Allah Ta'ala jadi kehendak dia. Kemudian apa tuh syarat-syarat tayamum gitu ya? Kalau tayamum kan udah syarat nih, ada syarat-syaratnya. Tanpa syarat perkara itu nggak jadi, nggak sah. Syaratnya kita makan apa? Kudu ada yang dimakan kan gitu. Syaratnya kita wudu kudu ada air. Nah, syaratnya tayamum apa aja nih? Maka disebutkan oleh Syekh. Maka kata Tuan Syekh, syurutut tayammumi asyaratun. Syarat-syarat tayamum itu 10. Ayyakuna biturabin, yang pertama. Hendaknya ada tayamum itu dengan debu.
Ya, tayamum dengan ada debunya. Kudu ada debunya. Meskipun dalam satu redaksi disebutkan di dalam fawaid, yang pernah saya sampaikan juga, umpamanya kita jinabah tengah malam jinabah atau punya hadas besar, kan kalau kita tidur aja itu makruh kalau tanpa wudu gitu. Kita punya jinabah, kita makan minum tanpa wudu itu makruh, walaupun nggak haram tapi Tuhan gedeg bahasanya gitu. Nggak dilarang sama Tuhan tapi Tuhan nggak suka gitu. Nah kita punya jinabah, kita tidur nih nggak wudu lagi, maka emang nggak dilarang, nggak diharamkan, tapi Tuhan kurang suka. Nah caranya adalah tayamum dengan tembok gitu, masih boleh kayaknya, dibolehin. Itu masih dibolehkan. Emang apa bang nggak mau wudu? Dingin banget. Dingin banget umpamanya. Tetapi tayamum itu mesti ada debunya, mesti ada debunya. Nggak bisa enggak. Masa tayamum ada debunya, ngapain? Pantomin. Begini-begini doang kan? Nggak ada apa-apanya. Pantomin jadi pantomin menurut saya. Wa yakuna turabu tahiran. Yang kedua hendaknya debunya itu suci. Yang pertama kudu ada debunya. Yang kedua disyaratkan debunya kudu suci. Ayyakuna, bahwa ada apa debu itu tahiran yang suci. Umpamanya kita ambil debu, tiba-tiba ada tai kucingnya atau tai ayamnya gitu ya, maka itu nggak boleh dipakai buat, walaupun umpamanya udah nggak bau, walaupun udah, karena makin lama kena matahari udah hilang baunya. Ya kan gitu, kotoran itu kalau kena lama kering sampai halus-halus ya nggak bau, hilang baunya. Nyampur di situ, kita tahu nih kucing biasanya di sini nih dia pupnya umpamanya, jangan ambil di situ. Atau kita ambil aja tanah kita gali, kita ambil yang bagus, kita bakar deh, kan masih basah tuh, kita bakar biar kering, kita tumbuk halus-halus ya, boleh itu. Karena debu yang mana aja boleh, mau debu yang tanah yang hitam, karena tanah hitam ada nggak? Ada di daerah Brebes ke sono kan tanahnya udah hitam tuh, Cirebon ke sono. Pokoknya penting tanah, mau tanahnya merah, mau tanahnya hitam, mau tanahnya kuning, penting tanah. Maka debunya boleh buat tayamum. Tetapi syaratnya yang kedua harus suci, nggak boleh bercampur najis. Kemudian disyaratkan lagi wa alla yakuna musta'malan. Dan yang ketiga hendaknya tidak ada debu itu musta'mal, debu musta'mal yang udah dipakai. Awalnya udah dipakai buat muka atau anggotanya kan cuma muka sama tangan nih. Yang jatuh habis diulap itu namanya musta'mal. Namanya musta'mal. Makanya kalau orang tayamum nepok di depan, jarak jauh dikit, ntar dia agak mundur gitu. Sekali udah cukup, tepok lagi baru gitu lagi. Insyaallah prakteknya ntar ke depan. Jadi yang jatuh dari anggota habis kita tayamum namanya musta'mal. Kalau yang belum dipakai ya nggak musta'mal. Musta'mal itu bahasa Arab artinya udah dipakai. Musta'mal itu bahasa Arab artinya udah dipakai buat tayamum. Kalau belum dipakai enggak. Atau umpamanya karena temennya juga tayamum sama temennya berdua gitu, udah bekas di muka lu aja kurang gitu. Itu nggak boleh, karena udah udah musta'mal, udah dipakai. Walaupun umpamanya debunya terbang gitu, dia ke bawah angin, dia pengen tayamum, tiba-tiba ada angin bawa debu nempel di muka, sah deh kita usap aja. Niat, pakai niat, tapi ntar ada caranya. Masih boleh, sampai segitunya ya boleh. Yang penting ada apa? Debunya.
Sebab ada orang tayamum nggak pakai debu, ada orangnya. Ya Allah. Kemudian dikatakan lagi, wa alla yuhalitahu daqiqun wa nahuhu, dan hendaknya tidak bercampur akan debu itu daqiq, tepung, atau yang wanahu dan seperti tepung. Jadi nggak boleh tanah itu bercampur dengan selain tanah, umpamanya pasir. Maka di pantai nggak bisa pakai tayamum karena dia pasir bukan tanah. Yang boleh adalah tanah atau debunya. Makanya kalau orang dulu punya debu buat tayamum, tempo dia sakit nggak makin nyari lagi. Itu orang dulu. Orang sekarang kan takut sakit. Ya, orang sekarang takut sakit, apalagi mati, sakitnya udah takut. Kalau orang dulu jaga-jaga, karena hidup itu memang kedua kemungkinan, kalau nggak sehat pasti ada kalanya sakit. Orang dulu tuh nyimpen debu di bawah ranjangnya, di bawah apanya, nyimpen debu-debu yang suci, taruh di plastik atau diikat, ntar giliran dia sakit ada muka. Orang dulu ya, kalau kita orang sekarang ribet banget ya, ribet. Orang dulu emang ada ribet. Kemudian dikatakan lagi, jadi debunya nggak boleh bercampur dengan selain debu, pokoknya selain debu. Mau dia batu kerikil yang halus, mau dia pasir, mau dia semen, mau dia apapun, pokoknya nggak boleh bercampur dengan selain debu. Sebab bukan tayamum namanya kalau pakai selain debu tanah. Tapi tanahnya tanah yang mana aja boleh. Tanah yang mana aja, mau warnanya merah, hitam, kuning, memang mana aja boleh. Tapi kalau udah bercampur pasir atau selainnya, udah enggak boleh. Oh itu debu tuh, debu semen. Wah enggak bisa ya, nggak boleh sebab dia bukan tanah. Walaupun memang kalau kita baca secara medis ada bakteri-bakteri yang nggak bisa mati kecuali pakai debu. Di negeri-negeri yang dingin itu kalau habis kedinginan kita megang katakanlah stainless atau alat-alat yang seperti besi itu kayak kesetrum. Kalau saking dinginnya. Tapi kalau pakai debu nggak kesetrum. Luar biasa emang. Jadi itulah manfaatnya debu. Bahkan ada debu buat obat, ada ya. Tanah ada yang buat obat. Di sini dijelaskan, tapi saya nggak sebutkan, kepanjangan. Kemudian dikatakan lagi, wa ayyaqsidahu, disyaratkan lagi hendak bahwa dia sengaja, sengaja, nggak boleh nggak sengaja, artinya harus niat. Tayamum itu kudu niat, sengaja tayamum gitu. Masa tayamum nggak sengaja? Umpamanya nggak sengajanya itu apa? Kayak tadi debu terbang nih, debu terbang, udah nempel di mukanya gitu. Tayamum jadi udah? Enggak, mesti dia apa? Dia sengaja diusap. Kudu pakai niat. Nggak bisa nggak pakai niat. Atau umpamanya dia mau tayamum, tiba-tiba temennya kan tahu nih temennya, karena dia sakit, gue mau tayamum dah. Udah masuk ke sholat, dia belum sadar nih umpamanya. Tiba-tiba yang ngurusin dia sakit, minta tayamumin aja. Jadi sebelum dia minta, gue tayamum duluan lah. Sebelum dia minta, karena sakit, ditayamumin duluan, nggak boleh. Sebab harus ada niatnya dia. Harus ada niatnya dia yang sakit. Umpamanya Bang Arwan sakit, mul yang ngurusin. Belum udah masuk waktu nih, dia belum ditayamumin duluan aja sama mul supaya ntar kalau sembahyang udah bisa sembahyang karena udah punya tahar darurah. Maka mul main tayamumin aja gitu, nggak sah. Kudu pakai qasad, kudu pakai. Siapa yang qasad? Yang tayamum, mutayammim namanya. Yang qasad yang mutayammim. Jadi ibadah itu memang haknya pribadi, haknya pribadi. Emang
bayaran ditalangin bisa. Kalau tayamum nggak bisa ditalangin, dibantuin boleh, tapi harus punya qasad, harus ada qasadnya. Nggak bisa nggak qasad. Umpamanya, mul, ane mau tayamum, tolong tayamum ane. Oh iya, baik deh. Karena nggak bisa bergerak badannya umpamanya. Dan nasallallahu al-afiyah. Itu jadi kudu apa? Kudu qasad. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Dan kemudian disyaratkan lagi mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali tepukan. Ya, bukan 2 pukulan, 2 kali tepukan. Jadi 2 kali. Muka sekali tepuk, muka sekali. Ntar kedua ambil lagi, tepuk lagi tangan. Gitu. Nah, nggak bisa sekali tepuk, namanya gitu. Kan masih ada debunya nih. Ini masih ada punya, ayo udah, nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh, karena Nabi nggak contohin begitu. Harus 2 kali. Jadi muka sekali tepuk, tangan juga sekali tepuk. Tayamum nggak kayak wudu, kalau wudu mungkin gini. Nah, tayamum sekali aja bang, rata udah cukup. Tak begini lagi. Nah, sebab ada sahabat Nabi Muhammad SAW, dia dipanggil sama Nabi. Kamu sini, namanya di sini disebutkan. Ini saya perlu ini kata Nabi. Tolong kamu pergi sana. Begitu dia pulang, dia punya junub akhirnya kan. Maka dia mau ada hajat Nabi, dia mau tunaikan, kan mau nggak enak udah punya jinabah kan. Akhirnya dia nggak ada air juga, dia guling-gulingan di pasir. Wah, laporin sama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tadi aku jinabah. Nah terus aku nggak bisa gunakan air, terus kan suruh tayamum, saya guling-guling aja tuh. Wah, nggak begitu tong katanya. Kata Rasulullah nggak begitu juga. Jadi cukup muka dan tangan. Walaupun ente punya junub, hadas besar, sama. Hadas kecil begitu modelnya, hadas besar juga sama tayamum. Sebab dia bukan toharoh, dia itu cuman toharoh dorurah. Kemudian disebutkan lagi wa ayyuzilan najasata awwalan, dan disyaratkan bahwa dia menghilangkan najis pertama kalinya. Artinya sebelum tayamum diperiksa badannya. Apa ada najis apa enggak nih di badan? Gitu ya. Kalau mani enggak najis, sperma enggak najis, tapi yang lengketnya itu najis, harus dibersihkan dengan tisu atau dengan apa ya gitu. Atau kena kotoran, umpamanya kena cicak berak gitu ya, cicak pup segala macam. Kalau cicak kan nggak ngeliat tempatnya, ya nggak ngeliat tempat. Maka diperiksa badannya sebelum tayamum, ada najisnya nih gitu. Harus diperiksa, nggak boleh enggak. Kalau udah bersih najisnya boleh, baru boleh tayamum. Wa yajtahida fil qiblati, dan hendaknya dia berijtihad urusan kiblat qablahu sebelumnya tayamum. Jadi sebelum tayamum kita disuruh tahu kiblat dulu. Katanya Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami, itu sahnya, syarat sahnya, kalau ente nggak tahu kiblat arahnya tapi udah tayamum, nggak sah tayamumnya gitu. Kata Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Tapi kata Syekh Nawawi dibantah di sini, lah itu enggak harus tahu arah kiblat. Sebab dalam 2 kondisi orang boleh nggak sembahyang nggak ngadep kiblat. Satu lagi perang, sembahyang khauf namanya. 2 di kendaraan, sembahyang sunnah tapi. Sembahyang di kendaraan nggak harus ngadep kiblat. Ya, kendaraannya belok mau gimana? Tapi sembahyang sunnah, kalau wajib nggak bisa. Wajib nggak bisa. Qadha deh, qadha aja wajib. Kalau sembahyang wajib di kendaraan itu bukan, itu nanti harus ada.
Itu sembahyang hormat waktu doang. Hormat waktu, ntar dibayar lagi, tapi nggak qadha, dibayar lagi, iadah namanya. Umpamanya ente di kereta nih 9 jam, umpamanya ente mau pergi ke Surabaya, berangkat jam 10, nyampe kan udah malam, tengah malam kan, udah lewatin Johor, Asar, Maghrib, Isya lewat tuh umpamanya. Maka ente di tempat itu nggak bisa sembahyang, karena syarat sembahyangnya nggak ada. Sembahyangnya harus ngadep, kan sahnya sembahyang kalau ngadep kiblat, gitu. Nah, dalam kondisi itu maka ente boleh sembahyang, namanya hormat waktu doang. Ntar sembahyang lagi, iadah namanya. Iadah. Wah, ini udah sembahyang, belum sembahyang, karena syaratnya nggak pas. Kalau sembahyang sunnah boleh-boleh aja. Ente daripada ngobrol, umpamanya udah capek ngobrol ya, karena 9 jam kan, udah kenalan samping kiri samping kanan, udah omongan apa lagi ya, udah diam aja. Nah, itu sembahyang sunnah boleh. Sembahyang sunnah, tapi semua wajib nggak boleh, nggak bisa. Kemudian berarti untuk mengetahui kiblat bukan syaratnya tayamum, tapi itu lebih afdal, harus juga tahu arah kiblat sebelumnya. Apalagi sekarang kan ada ini kan, ada aplikasi gitu, tinggal gini doang kan gitu. Dan nggak harus tepat banget kalau arahnya gitu kan. Emang yang wajib ngadep kiblat banget ya yang dekat di situ orang Mekah. Orang mana? Orang Mekah. Kalau kita cukup kasih kompas, ada derajat-derajatnya, kita tahu kan, itu cukup deh. Nggak harus kita pakai foto gitu. Di foto kata Google nggak ngadep kiblat itu ya. Lah nggak harus. Yang penting kompasnya udah pas, ukurannya udah pas. Ngadep ke mana? Ke kulon, miring kanan dikit. Miringnya bangsa 30 derajatan itu, 25 derajat. Jadi ngadep ngulon, miring 25 derajat. Itu kiblat kita. Kemudian wa ayyakuna tayammumu ba'da duhulil waqti. Nah, ini wajib ini syaratnya, syarat sahnya. Dan hendaknya tayamum itu sudah masuk waktu. Umpamanya dia mau sembahyang Johor jam setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat. Johornya sendiri jam 12 umpamanya. Nah, jam 12 kurang 5 dia udah tayamum, enggak sah. Karena tayamum itu toharoh daruroh. Siapa tahu entar begitu setengah 1 lagi sakit baik atau lagi nyari air ketemu gitu. Siapa tahu gitu. Itu logikanya. Tetapi memang fikih begitu bilangnya. Kalau ente belum masuk waktu, belum boleh tayamum. Tayamum itu harus masuk waktu. Ini getap amat bang. Iya, aneh getap. Nggak sah malah. Kalau wudu, ente sembahyang maghrib, wudu asar aja masih boleh. Kalau belum batal, belum batal masih boleh. Atau wudunya jam 5 gitu, silahkan. Karena wudu silahul mukmin. Wudu itu silahul mukmin. Senjata orang mukmin adalah wudu. Nah, nabi-nabi terdahulu nggak ada yang nggak punya wudu. Semuanya punya wudu semuanya. Sampai Nabi Musa dipesan sama Allah Taala, ya Musa, in asabta syai'an wa anta ala ghairi taharah fala talumun ila nafsak. Ya Musa, kalau ente kena apa-apa tapi ente lagi nggak ada wudu, jangan salin sama siapa. Bonggan kata-kata orang Betawi. Kata Tuhan, bonggan lu nggak punya wudu, nggak punya senjata. Nabi bilang al wudu silahul mukmin. Jadi kita boleh pakai wudu walaupun nggak mau sholat, bukan mau sholat. Tetapi kalau tayamum nggak bisa, harus masuk waktu baru boleh tayamum. Wa ayyatayammama likulli fardin, dan hendaknya tayamum itu bagi tiap-tiap fardu. Jadi disyaratkan tayamum cuma satu fardu. Ente tayamum waktu Johor, mau main Johor, belum batal sampai asar nggak bisa. Walaupun belum batal, tetap nanti asal mau asar tayamum lagi. Mau sembahyang asar tayamum lagi, mau maghrib tayamum lagi. Gimana kalau salat sunnah? Silahkan. Namanya itu mau rawatib, qabliyah dan ba'diyah, sunnah, itu silahkan. Tapi menjamaah sholat nggak bisa.
Ente dalam perjalanan gitu kan, dalam perjalanan kan boleh menjamak dan qashar. Ente mau jamak sholat nggak boleh pakai tayamum. Jadi mau yang kedua tayamum lagi. Ente johor umpamanya jamak takdim, johor sama asar. Ntar johornya ente udah tayamum nih. Nah begitu kelar sembahyang jamak itu yang johor yang pertama, assalamualaikum, tayamum lagi, baru sembahyang majmu' asarnya. Nggak bisa, enggak. Tapi kalau sembahyang selain sembahyang fardu ain boleh. Kalau sembahyang fardu ain satu tayamum satu kali sholat. Kayak sholat jenazah gitu ya. Ente boleh masih boleh karena dia bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Tapi yang fardu ain nggak bisa. Harus pakai satu kali sholat, satu kali tayamum. Ane nadar umpamanya, ente kalau ane urusan ane gol, ane mau sholat 10 rakaat, dikit nadar 10 rakaat. Tapi mendingan ya, kan sembahyang jadi wajib tuh, maka tiap sembahyang satu kali tayamum. Pokoknya yang wajib buat dia satu kali sembahyang satu kali tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Hah? Apa? Kalau misalnya kayak sekarang ini kan Jakarta lagi Merapi, kebunnya itu bisa untuk tayamum. Boleh, karena dia kan tanah. Karena material gunung itu permukaannya adalah tanah, kecuali gunung batu. Merapi gunung tanah masih. Pernah kan ke Merapi? Nggak, belum. Ya, kalau kita lagi dalam diinfus kita yang mau sembahyang menghormati waktu itu sah. Sembahyang biasa. Sah Biasa. Kalau diinfus tayamum juga gitu. Diinfus kalau boleh turun dari batu. Oh, tapi masih bisa dihadapin ke kiblat. Masih bisa. Karena ada yang bantuin sakit. Ini dewek-dewek. Hah? Corona. Pas perawatnya suruh. Hah? Sebab ngeri kalau kita mati meninggalkan sholat, namanya su'ul mati. Banyak orang begitu tanpa sadar. Ya, tanpa sadar. Di akhir hayatnya justru malah meninggalkan sholat. Jadi walaupun sakit-sakit tetap sholat, karena sholat itu kewajiban yang hatta nggak bisa ngapa-ngapain tapi masih sadar, masih wajib. Walaupun kesian orang udah sakit sembahyang aja gitu, itu setannya memang begitu. Maka yang ngomong gitu ketahuilah itu setan. Walaupun kita nggak boleh tuduh setan loh ya, nah, jangan. Karena setan maunya begitu, di akhir hayatnya dirampas gitu ya maunya. Ya paling nggak kita suruh aja, kita ajak bicara, sholat bang. Kalau dia nggak mau ya biarin aja, jangan kita paksa. Yang penting tugas kita mengingatkan. Nah kalau ada yang ngomong umpamanya, lagi sakit cuma sholat aja gitu, itu setan emang begitu maunya. Tapi jangan diapain, wah setan loh, jangan. Ya. Karena setan itu ada dua kan, dari golongan jin dan manusia. Kalau punya ada malam itu apa nggak diwajibkan bagi puasa itu? Wajibnya kalau mau sholat aja. Jadi kewajiban mandi itu kalau pas mau sholat, atau kepengen baca Quran gitu, atau kepengen sholat apa gitu, itu baru wajib. Kalau umpamanya enggak, umpamanya kita jinabah gitu kan,
baru jam 11 malam, ya, baru jam 11 malam, kita kena jinabah. Kayaknya kalau mandi nggak bisa tidur gua nih, umpamanya gitu kan. Ini kalau mandi nggak tidur gua nih, seger gitu kan. Udah ente wudhu aja. Setelah istinja, ya, berbersih, wudhu aja udah. Menghilangkan kemakruhan. Selempangnya pengen makan, pengen minum gitu. Ya. Walaupun ada orang jorok banget ya. Ada orang mau apa? Nggak nyuci lagi, nggak wudhu lagi, dia makan, dia minum, dia tidur. Allah nggak suka, Allah nggak suka. Maka cara menghilangkan kemakruhannya cukup wudhu, Di kita mah bukan negara dingin sih, bukan negara dingin, masih bisa wudhu mah. Karena kalau kita punya jinabah, malaikat nggak mau dekat kita, malaikat rahmat, malaikat nggak mau dekat kita. Nah, biasanya kalau malaikat segan dekat, yang pengen dekat, itu. Itu seumpama kita nggak beruntung saya mau nggak mandi, maaf, datang ajal kita di bawah kubur gimana itu? Nggak apa-apa, kan mandiin dulu. Kalau orang mati mandiin kan wajib. Kan ada Hanzalah ya, orang yang dimandiin malaikat. Jadi Hanzalah itu waktu ya lagi begitu sama bininya, itu sahabat Nabi Muhammad mengumumkan, kita perang sekarang katanya. Dia lagi mohon maaf, lagi di atas perut istrinya, langsung turun. Gue mau ikut perang, dia pergi. Maka begitu perang dia kena syahid, mati. Maka Nabi lihat itu Hanzalah kok dimandiin malaikat. Nabi ingat malaikat, kalau Nabi ingat malaikat, kalau kita nggak bisa malaikat. Maka Nabi nanya, itu Hanzalah kenapa dimandiin malaikat? Coba tanya sama keluarganya ada apa gitu. Nah ini diceritakan kenapa dia begitu. Jadi bukan vulgar ya, itu ilmu. Jadi ada orang-orang yang dimandikan malaikat. Ya. Ada sah, boleh-boleh aja. Bahkan Al-Imam Ahmad Al-Badawi mandi dewek, mati sendiri, nggak mau dimandiin. Ada wali begitu mati mandi sendiri, nggak mau dimandiin. Ada yang begitu orang. Imam Ahmad Al-Badawi mandi sendiri dia di Mesir. Jadi kalau Hanzalah dimandiin malaikat. Tapi kalau kita kayaknya enggak deh. Ya, untuk mandiin malaikat enggak, dimandiin ambil ntar pasti. Iya, bukan tugas dia, bukan. Jadi nggak ada masalah Pak ya. Yang masalah kalau kita mati ninggal kefarduan, itu masalah sholatnya. Karena kalau kita udah kena jinabah, kewajibannya kapan? Ketika kita mau melakukan amalan-amalan yang harus pakai taharah, baru wajib mandi. Kalau enggak. Maunya ente jinabahnya jam 8, jam 9 gitu kan, sampai subuh lama tuh. Masa mau mandi duluan gitu kan, udah seger gitu. Kalau jam segitu masih enak mandi ya, masih enak masih. Tapi ente nggak mandi nggak masalah. Yang penting wudhu aja, cebok sama wudhu gitu. Minimal banget cebok, minimal banget. Tapi kalau pakai wudhu lebih afdal. Cukup ya? Yes. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan afiat, dan orang-orang yang terlibat di majlis ini dengan tenaganya, dengan hartanya, semoga Allah balas kepada mereka kebaikan yang berlipat ganda. Dan kita baca Fatihah orang-orang yang berjuang, mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan mereka, mengisi kemerdekaan dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Al-Fatihah.